Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Alfitri dengan NIM G002316 dari kelompok SGDB 7. Jadi saya akan menjelaskan laporan anatomi yang pertama yaitu mengenai mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Nah, yang pertama itu adalah mekanisme dari ereksi. Jadi nanti ada namanya stimulasi mekanoreseptor. Entah itu dari rangsangan penglihatan, pendengaran, ataupun sentuhan di glans penis. Jadi glans penis itu tuh merupakan organ yang sangat sensitif. Jadi ketika dia mendapatkan rangsangan tersebut, nanti akan diterima oleh reseptor aferen, yaitu nervus dorsalis penis. Nah, nanti dia akan membawa rangsangan tersebut ke medula spinalis, yaitu ke serabut saraf parasimpatis yang segmen sakral 2 sampai 4 dan nervus parasimpatis sakral 2 dan 4. 2 sampai 4. Kemudian, nah pada saat itu akan terjadi hambatan atau inhibisi di saraf simpatis. Nah, jadi karena itu akan meningkatkan aktivitas vasodilatasi di arterial penis. Nah, jadi sebelumnya nanti ini kan jadi ini adalah corpora cavernosa yang dua ini, dan ini adalah corpus spongiosum. Nah, jadi tadi ketika diereksi kan itu mendapatkan rangsangan dari nervus parasimpatis. Nah, setelah itu nanti akan dibawa oleh reseptor efferent yaitu nervi erigentes. Nah, itu akan memberikan respon apa terhadap si penis ini. Jadi nanti di bagian akan mengalami relaksasi di bagian otot polos di corpora cavernosa ini, dia akan mengalami relaksasi. Nah, jadi kan di corpora cavernosa itu ada diinervasi dilalui oleh arteri yaitu arteri profunda penis. Nah, arteri profunda penis itu nanti akan bercabang ke dalam cavernae yang disebut dengan arteri helicinae. Nah, yang dua ini. Nah, yang di sini kan yang ini adalah vena, yang dua di atas ini adalah vena yang biru. Jadi nanti ketika otot polos di corpora cavernosa ini relaksasi, sehingga nanti arteri helicinae ini akan mengalami dilatasi. Nah, karena dia dilatasi, jadi darah tadi akan bisa masuk ke dalam cavernae melalui arteri helicinae ini. Jadi nanti tunika albuginea-nya pun akan ikut meregang. Nah, jadi karena tunika albuginea itu meregang, jadi venanya ini akan terjepit sehingga aliran keluar dari jaringan erektil ini dari corpora cavernosa ini akan terhambat. Jadi nanti si penisnya itu akan mengalami apa pertambahan panjang dan juga pertambahan ukuran. Jadi dia akan menegang. Kemudian akan terjadi ereksi. Nah, setelah itu di saat yang bersamaan juga saraf parasimpatis itu akan merangsang si kelenjar bulbourethralis. Nah, di mana dia akan mengeluarkan sekret yaitu mukus yang nanti akan digunakan sebagai pelumas untuk coitus. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ejakulasi. Nah, kalau untuk ejakulasi itu ada dua tahap, ada emisi dan juga ada ejakulasi. Jadi yang pertama kan tadi udah ketika ereksi itu kan nanti lama-lama tekanan itu akan meningkat. Nah, lama-lama itu nanti akan mengalami tahapan selanjutnya adalah tahap ejakulasi. Yang pertama adalah emisi dulu. Jadi tadi setelah mendapat rangsangan di bagian ductus deferens-nya atau glans penisnya atau di bagian kulit tadi, nanti itu akan diterima oleh namanya oleh reseptor aferen yaitu nervus pudendus centrum. Nah, dia akan membawa rangsangan ini ke medula spinalis yaitu ke serabut saraf simpatis ya. Kalau untuk yang ejakulasi itu oleh simpatis yaitu segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, setelah itu kan nanti responnya terhadap penis adalah responnya itu nanti akan ductus deferens dan juga ampula ductus deferens itu akan berkontraksi. Nah, ketika dia berkontraksi, itu akan mengeluarkan si sperma tadi untuk didorong masuk ke uretra yang internal. Nah, setelah itu akan terjadi kontraksi-kontraksi di glandula-glandula, yaitu glandula vesicula seminalis, glandula bulbourethralis, dan juga glandula prostat. Nah, di mana masing-masing glandula itu nanti akan mengeluarkan sekretnya, yang nanti akan bercampur dengan sperma sehingga disebut semen. Kemudian, setelah terbentuk semen, dia akan berlanjut, yaitu adalah tahap yang ejakulasi. Nah, nanti tahap ejakulasi itu tadi, arteri helicinae tadi yang ini, itu akan mengalami kontraksi. Ketika dia mengalami kontraksi, itu bisa mengalirkan darah itu ke vena tadi. Jadi dia kalau ereksi tadi kan vena terjepit. Kalau ini, karena ada kontraksi, jadi arterinya bisa mengalirkan darah ke vena. Sehingga nanti juga akan diikuti oleh kontraksi dari musculus bulbus spongiasis dan juga
isio cavernosus. Nah, yang ini isio cavernosus dan yang ini adalah bulbospongiosus. Jadi itu nanti akan mengalami kontraksi sehingga membantu si semen tadi untuk keluar menuju ke ductus ejaculatorius sehingga nanti akan melalui uretra dan nanti akan keluar melalui ostium uretra externum. Nah, jadi siklus mekanisme ejakulasi, ereksi dan juga ejakulasi selesai. Selanjutnya, selanjutnya apa glandula-glandula yang mempengaruhi ketika ereksi dan juga ejakulasi? Tadi kan juga udah dimention kalau misalkan tadi ada 3 glandula-glandula yang dimana dia akan menghasilkan sekret masing-masing yang nanti akan bercampur dengan sperma sehingga menjadi semen. Jadi yang pertama itu adalah vesicula seminalis. Jadi yang ini vesicula seminalis itu dia ada 2 lobus, dexter dan juga sinister. Jadi dia tuh terletak di posteriornya dari vesika urinaria. Nah, jadi kalau fungsi dari vesicula seminalis ini sendiri, dia berfungsi, dia akan menghasilkan sekret ada 2, yaitu fruktosa, yang akan berfungsi untuk memberikan nutrisi pada cairan semen, akan memberikan nutrisi pada sperma, dan juga ada prostaglandin, dia akan berfungsi sebagai motilitas dari sperma. Dan itu dia juga berfungsi untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Nah, vesicula seminalis ini kan nanti juga akan ikut berkontraksi kan ketika ejakulasi. Nah, kontraksinya ini akan membantu untuk mendorong sperma tadi, semen tadi, untuk masuk ke ductus ejaculatorius sehingga nanti bisa dikeluarkan ke uretra. Selanjutnya itu ada kelenjar prostat. Nah, kalau kelenjar prostat itu yang ini, jadi dia tuh terletak di antara kolumna vesicae dan juga diafragma urogenital. Jadi dia ini ada yang fiksasi, yaitu si pubo prostatica. Nah, jadi nanti dia itu akan bermuara ke uretra yang pars prostatica dan dia punya 5 lobus, ada lobus anterior, posterior, medius, dan juga lateral dexter dan juga sinister. Nah, kemudian dia tuh punya 4 zona. Jadi yang pertama ini namanya ada zona periuretal, kemudian yang ini adalah zona sentral, dan ini adalah zona prefer, di mana di zona prefer ini seringkali terkena um, kanker kanker prostat atau kanker prostat dan di sini adalah zona transisional di mana kalau zona transisional ini akan sering mengalami BPH atau bening prostat hiperplasia. Nah, di mana kelenjar prostat ini sendiri dia berfungsi untuk menghasilkan sekret juga ada asam sitrat dan fosfatase asam. Nah, di mana sekret yang dihasilkan oleh kelenjar prostat ini bersifat alkalis, jadi berfungsi untuk menetralkan vagina yang sifatnya itu asam. Dan juga nanti si sekret ini akan bercampur dengan sperma sehingga nanti menjadi semen. Kemudian untuk glandula yang terakhir itu ada glandula bulbo-uretralis yang kecil kayak berbentuk kacang gini. Jadi dia tuh terletak di bawah diafragma urogenital. Dan di sini tuh nanti dia jadi di atas ini dia di bawah dari musculus sphincter uretra yang sternum. Nah, jadi dia itu nanti akan bermuaranya tuh ke uretra pars yang spongiosa. Dan dia ini homolog dengan glandula vesicularis mayor yang ada di perempuan, yang ada di wanita. Nah, jadi dia tuh fungsinya apa? Tadi kan udah dibilang kalau misalkan ketika ereksi tadi oleh parasimpatis, dia akan merangsang glandula bulbourethralis ini untuk mensekresikan mukus, di mana mukus ini akan dipakai sebagai pelukis ketika koitus. Oke, kemudian selanjutnya itu ada mekanisme dari fertilisasi sampai implantasi. Jadi perempuan pada wanita itu kan ada siklus menstruasi. Nah, di akhir itu kan nanti ada siklus sekresi di mana nanti akan terjadi pengeluaran oosit dengan corona radiata keluar dari ovarium tadi. Nah, itu sehingga nanti disebut dengan ovum, fase ovulasi namanya. Jadi ketika oosit dan corona radiata itu keluar dari ovarium, nanti akan ditangkap oleh fimbria tubuh-uterina. Jadi tubuh-uterina tuh dia ada struktur fimbria ini, kemudian yang bagian nama lebar itu disebut dengan ampula, dan bagian yang menyebut ini isthmus, dan ada intramural, itu adalah bagian yang masuk ke endometrium. Kemudian nanti biasanya kalau terjadi fertilisasi itu di bagian ampula ini, di bagian yang melebar ini. Jadi nanti
ketika fase ovulasi kan nanti dia akan melewati ampula dulu. Kemudian kan ketika misalkan nanti ada ejakulasi, itu kan nanti spermanya masuk ke dalam vagina. Nah, dari vagina kan nanti dia akan berjalan masuk ke tuba uterina, ketemu di ampula ini. Nah, nanti itu akan terjadi namanya fertilisasi atau pembuahan. Jadi nanti si sperma itu akan melakukan penetrasi ke dalam si ovum ini. Jadi sperma itu di bagian kepalanya ada namanya enzim-enzim akrosom, di mana enzim-enzim itu akan membantu si sperma ini untuk menembus corona radiata. Nah, setelah menembus corona radiata, nanti biasa ketika penetrasi itu nanti lehernya, kepalanya yang akan masuk ke dalam, sedangkan ekornya itu akan terlepas. Nah, setelah dia menembus corona radiata, nanti dia akan berikatan dengan reseptor spesifik yang ada di leher ini, sehingga dia bisa masuk menembus di bagian zona pelusidanya. Nah, kemudian terjadi pembuahan fertilisasi kan. Nah, jadi pada masa ini nanti zigot akan berjalan dari tuba uterina ini dari ampula, kemudian akan berjalan menuju ke uterus. Nah, itu didorong dengan gerakan peristaltik dan juga bantuan oleh silia. Nah, jadi selama perjalanan dari tuba uterina ini masuk ke uterus, itu nanti dia akan terus mengalami pembelahan secara mitosis cepat. Nah, di mana pembelahan-pembelahan ini akan membuat si konsentrasi itu akan membuat dia bertambah dalam jumlah selnya, tapi tidak bertambah dalam ukuran volumenya. Nah, nanti kan itu lama-kelamaan dia di hari ketiga setelah pembuahan, setelah fertilisasi, nah ini dia akan terbentuk, akan mulai pembelahan terus kan, akan terbentuk 16 sel. Di mana 16 sel ini yang awalnya antar sel itu longgar seperti ini, di sel yang ke-16 ini dia akan semakin memadat, semakin rekat gitu loh ikatannya, nah itu disebut dengan morula. Jadi di morula ini akan terbentuk 16 sel. Kemudian lama-kelamaan dia akan masuk ke dalam uterus. Nah, pada awal-awal ketika dia pertama kali sampai di uterus, itu tuh dia masih mengambang bebas, tapi itu hanya di awal-awal. Nah, di itu kan tadi dari morula yang 16 sel, dia masuk ke uterus mengambang, ini terbentuk udah pembelahan lagi sampai terbentuk 100 sel. Di mana 100 sel itu akan melakukan itu, akan memakan sekresi dari endometrium, yaitu susu uterus. Nah, di mana itu kan tadi udah dipersiapkan sebelumnya ketika fase sekresi, terbentuk lendir uterina yang membentuk susu-susu uterus. Nah, itu akan dimakan oleh si 100 sel itu tadi. Dan lapisan endometrium ini juga akan mengalami penebalan. Nah, di 100 sel itu akan terdapat ruang yang berisi cairan ini. Itu dia akan berisi cairan yang disebut dengan blastosel. Nah, ketika konseptus itu memiliki cairan disebut dengan blastosel, dia udah berganti nama menjadi blastokista. Nah, di dalam blastokista itu akan terdapat massa, disebut dengan inner cell mass. Di mana inner cell mass ini yang nantinya akan berubah menjadi embrio. Nah, di kulit terluar dari blastokista itu terdapat namanya trophoblast. Nah, jadi setelah itu dia akan mengalami implantasi atau penanaman di bagian uterus itu kan. Jadi nanti ketika dia pertama kali, jadi awalnya blastokista itu akan bersentuhan dengan dinding uterus kan. Nanti si trophoblast tadi yang paling luar ini akan membantu blastokista ini untuk bisa menempel ke dinding uterus. Nah, setelah implantasi tadi berhasil, maka si trophoblast ini nanti akan mensekresikan hormon namanya adalah hormon HCG. Di mana hormon HCG ini berfungsi untuk mempertahankan korpus luteum tadi supaya tetap memproduksi estrogen dan juga progesteron, yang dimana itu nanti akan berfungsi untuk mempertahankan dinding uterus dan juga untuk mempertahankan si konceptus tadi. Nah, makanya pada saat ini ketika perempuan itu melakukan tes kehamilan itu bisa positif, itu karena apa? Karena HCG tadi berlebihan sehingga akan dikeluarkan dalam urin. Jadi ketika tes kehamilan nanti bisa positif karena itu urinnya itu mengandung HCG, karena hormon HCG ini ada ketika seseorang mengalami kehamilan. Jadi tromboblast tadi nanti dia akan lanjut berkembang menjadi kantong korionik dan juga pars fetalis placenta, di mana itu akan menjadi tempat pertukaran antara
nutrisi, limbah, dan juga gas antara ibu dan juga si fetusnya. Kemudian proses implantasi selesai. Oke, jadi selanjutnya itu ada perjalanan urin. Jadi urin itu nanti akan diproduksinya itu di ginjal, kemudian nanti dibawa dari ginjal akan ke ureter, vesika urinaria, dan baru ke uretra. Nah, jadi yang pertama di ginjal. Jadi di ginjal itu kan nanti akan ada proses pembuatan urin kan, yang ada filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi sehingga nanti akan menjadi urin sesungguhnya, baru nanti akan dikeluarkan. Jadi ginjal itu sendiri merupakan organ retroperitoneal yang setinggi dengan VTH 12 sampai dengan lumbal 3. Nah, di mana ginjal dexter itu akan lebih rendah setengah vertebra dari yang sinister karena dia terdesak oleh labus hepar dexter. Nah, si ren itu ada 4 lapisan pembungkus dari yang paling dalam itu disebut dengan kapsula fibrosa, kemudian ada perirenal fat, kemudian ada fascia renalis dan pararenal fat. Nah, jadi begitupun yang ngefiksasi ginjal. Jadi ginjal itu yang ngefiksasinya itu ada 3, ya tadi ada fascia renalis tadi, kemudian corpus adiposum, yang pararenal dan juga pararenal fat. Dimana kalau misalkan ginjal itu kehilangan lemak, dia bisa nanti rentosis atau mobilis. Dan kemudian juga ada arteri dan vena renalis, ngefiksasi si ginjal. Nah, jadi ginjal itu dia punya fasies yang anterior dan juga fasies posterior. Kemudian dia punya polus superior dan juga polus inferior. Dan dia juga punya margo, yang ada margo lateral yang ini, dan ini adalah margo yang medial. Yaitu cara membedakannya di margo medial itu ada ini, ada hilus renalis, di mana isi dari hilus renalis itu ada arteri vena renalis dan juga ada pelvis renalis. Nah, jadi untuk struktur internal dari ginjal, dia ada korteks. Nah, ini kemudian ada medula. Jadi, di antara medula-medula itu akan ada struktur yang disebut dengan kolumna renalis. Nah, dan yang menghubungkan kolumna renalis itu adalah arcus corticalis. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang medula, itu adalah bagian dari korteks, kemudian bagian dari medula. Jadi ada yang kayak ini, piramida renalis, itu yang ada yang berbentuk kayak konus. Nah, di ujung dari medula itu nanti akan ada papilla renalis, di mana papilla renalis itu nanti dia juga punya lubang yang disebut dengan foramina papillaria. Yang di mana foramen papillaria ini akan terbuka ke arah calyx minor. Nah, jadi ada calyx minor, ini calyx yang mayor, ada calyx minor sama calyx mayor. Setelah itu nanti ada pelvis, dan ini adalah sinus renalis. Jadi nanti urinnya akan keluar dari pelvis ini masuk ke ureter. Oke, jadi tadi setelah dari pelvis renalis kan dia akan mengalir ke ureter. Nah, jadi di ureter itu dia kayak pipa muskularis yang akan menghubungkan ren ke vesika urinaria. Jadi dia akan mengangkut urin dari ginjal dibawa ke vesika urinaria. Nah, di mana dia itu akan ada 3 penyempitan. Yang biasanya 3 penyempitan ini itu sering banget terjadi adanya batu atau disebut dengan ureterolithiasis. Jadi penyempitan yang pertama itu nanti adalah pertemuan antara pelvis renalis dan juga ureter yang disebut dengan ureteropelvis junction. Kemudian yang kedua yang di sini ureter itu akan menyilang di bifurcatio di arteri iliaca communis di apertura pelvis yang superior, di tepi apertura pelvis yang superior. Kemudian dia akan penyempitan terakhir itu adalah ketika memasuki vesika urinaria. Nah, setelah itu dari ureter dia akan memasuki vesika urinaria. Biasanya ketika memasuki vesika urinaria itu dia posisinya agak lebih miring gitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi reflux urin itu untuk kembali masuk ke ureter dan masuk ke ginjal. Jadi dia posisinya emang agak miring seperti ini. Jadi di vesika urinaria itu akan ada apex. Nah, ini di mana apexnya itu nanti akan terhubung ke umbilikus yang dihubungkan oleh ligamen umbilical medianum ini. Nah, jadi dia ada struktur segitiga. Jadi selain ada apex, dia punya fasies. Pertama dia ada basis, habis ini nggak kelihatan. Ada basis superior, basis posterior yang nanti itu akan berbentuk segitiga. Kemudian ada fasies superior yang nanti akan dekat dengan lengkung ilium. Dan juga ada fasies inferior lateralis. Dan juga ada kolumna vesicae, di mana kolumna vesicae ini akan difiksasi oleh pubo prostatikum di laki-laki dan pubo vesikalis di perempuan.
Nah, jadi vesika urinaria ini nanti akan ditampung urin untuk sementara. Selanjutnya nanti baru akan dimasukkan ke uretra. Nah, jadi dia ada struktur yang membentuk segitiga kayak gini. Nah itu disebut dengan trigonum vesicae lietaudi. Jadi kan dia punya 4 lapis ya, lapisan mukosa, submukosa, muscularis, sama serosa. Jadi trigonum vesicae lietaudi ini ada di bagian mukosanya. Jadi dia kayak membentuk segitiga kayak gini, di mana di superior itu akan ada 2 lubang, yang ini, lubang ini sama yang ini, itu akan menjadi muara dari ureter. Ureter dexter sinister tadi disebut dengan ostium ureteris. Nah, di antara dua muara ini itu ada yang menghubungkan, struktur yang menghubungkan itu disebut dengan plika interureterica. Nah, kemudian di bawah itu nanti akan ada ostium uretra internum. Nah, di belakang dari ostium itu nanti ada peninggian gitu, tonjolan yang disebut dengan uvula vesicae. Nah, jadi nanti untuk sementara waktu dia akan ditampung di sini. Kemudian tadi ada tunika submukosa, mukosa, dan juga muscularis. Nah, di muscularis itu dia punya musculus namanya musculus detrusor, di mana dia tersusun dari longitudinal, sirkular, dan juga longitudinal. Nah, nanti di kolumna vesicae-nya itu juga ada musculus yang disebut dengan musculus sphincter vesicae. Nah, untuk jadi ligamen-ligamen yang ada di vesika urinaria itu ada 4. Yang tadi yang pertama ada ligamen ini, umbilical medianum yang akan menghubungkan si apex tadi dengan umbilicus. Kemudian ada ligamen puboprostaticum sama pubovesicalis yang akan memfiksasi si kolumna vesicae tadi ke os pubis masing-masing. Kalau puboprostaticum berarti ke os pubis yang laki-laki. Kalau misalkan yang pubovesicalis akan menghubungkan kolumna vesicae tadi ke os pubis yang wanita. Kemudian ada juga namanya ligamen recto vesikalis. Berarti dia akan memfiksasi ke arah rektum. Oke, kemudian yang terakhir itu ada uretra. Jadi uretra itu sebenarnya sangat berbeda ya antara perempuan dan juga laki-laki, di mana kalau laki-laki itu dia lebih panjang, sekitar 18 sampai 20 cm, sedangkan perempuan itu hanya 4 cm. Dan kalau misalkan uretra perempuan, itu kan dia cuma hanya dilewati oleh urin. Berarti nanti dari vesika urinaria ditampung, terus masuk ke uretra, terus keluar dari ostiuretra externum. Nah, sedangkan di laki-laki, itu selain uretra, dia akan juga dilewati oleh cairan semen tadi. Ketika ejakulasi kan itu akan melewati uretra ini. Nah, di mana kalau misalkan di laki-laki itu ada kelenjar litra, sedangkan di perempuan itu ada dua glandula, namanya glandula Schwann. Nah, di mana uretra perempuan itu biasanya lebih rentan terkena infeksi. Nah, kalau misalkan uretra yang laki-laki itu dia punya 3 pars. Yang pertama itu ada pars namanya prostatika. Berarti pars itu dari vesika urinaria tadi masuk ke prostat, di mana dia ini akan ada di situ musculus sphincter uretra interna. Nah, dia ini akan dikelilingi oleh prostat kan, yang dimana dia akan membentuk struktur-struktur. Jadi yang pertama, ini ada peninggian itu disebut dengan crista uretralis. Nah, di kanan kiri, kan ini crista uretralis. Nah, di kanan kirinya itu akan ada sinus prostaticus, di mana sinus prostaticus itu akan menjadi muara dari ductus prostaticus. Nah, nanti di crista uretralis itu ada bagian yang meninggi disebut dengan colliculus seminalis. Nah, di colliculus seminalis itu nanti akan ada kantong di sini, ada kantong buntu gitu yang dia tuh homolog dengan uterus, itu disebut dengan utriculus prostaticus. Dan di pas prostatica itu juga ada muara dari ductus ejaculatorius di sini. Kemudian masuk ke pars membranacea, di mana pars membranacea itu adalah pars terpendek, dan di situ akan ada dia menembus diafragma urogenital. Jadi di situ akan ada musculus sphincter uretra yang externum. Nah, di situ akan kita temukan kelenjar bulbo-uretralis ini. Jadi awal dari kelenjar bulbo-uretra itu ada di pars membranacea. Kemudian baru masuk ke pars spongiosum yang paling panjang. Yang dari sini berarti yang dari sini sampai sini. Gimana pars spongiosum itu adalah pars yang paling panjang, dan dia adalah di situ ada kelenjar litre ini, kelenjar litre, dan ada muara dari glandula bulbo-uretralis. Jadi nanti di kanan kiri diapit oleh corpora cavernosa, ini adalah corpus spongiosum. Nah, di ujungnya itu kan nanti ada glans penis. Nah, glans penis itu nanti akan mengalami pelebaran yang disebut dengan fossa navicularis. Nah, di bagian di fossa navicularis itu nanti akan ada ostium uretra externum. Jadi nanti
urinnya akan lewat sini, dan nih, pada akhirnya dia akan keluar dari ostium uretra externum. Jadi tadi kan kita udah mempelajari tentang gimana perjalanan-perjalanannya. Jadi gimana sih mekanisme dari berkemih atau miksi itu? Jadi miksi itu kan proses di mana pengosongan dari vesika urinaria. Jadi dia tuh akan dikontrol oleh dua, ada namanya kontrol refleks dan juga kontrol volunteer. Jadi kalau untuk kontrol refleks itu nanti ketika vesika urinaria itu penuh, maka dinding vesika urinaria itu akan terangsang. Nah, itu tuh menyebabkan reseptor itu akan regang. Nah, reseptor regang ini menyebabkan dua hal terjadi. Yang pertama, ketika reseptor itu regang, itu kan akan diterima oleh reseptor aferen, di mana reseptor aferen akan membawa sinyal itu ke medula spinalis, yaitu ke saraf parasimpatis. Nah, sehingga menyebabkan kandung kemih itu akan mengalami kontraksi. Selain itu, reseptor ini teregang, dia akan menghambat di neuron motorik. Jadi neuron motorik yang harusnya ke sphincter uretra itu malah terhambat ketika reseptornya teregang. Nah, tadi kan vesika urinarinya udah kontraksi nih, jadi akan muncul keinginan seperti buang air kecil kan. Sehingga nanti jadi tubuh itu kan kayak jadi urin itu harus dikeluarin dari vesika urinaria untuk ke selanjutnya di uretra. Jadi nanti ketika tadi kan udah dihambat kan neuron motoriknya, nah itu tuh menyebabkan sphincter uretra baik internus maupun externus itu akan terbuka sehingga urin tadi bisa lewat. Jadi dari vesika urinaria dia bisa melewati sphincter tadi dan bisa masuk ke uretra sehingga nanti dia bisa berkemih. Nah, berbeda lagi dengan kontrol volunteer. Jadi kontrol volunteer itu bisa menyebabkan penundaan pengosongan vesika urinaria atau bisa menunda miksi. Jadi itu tuh terjadi ketika di korteks cerebri namanya. Jadi ketika korteks cerebri itu menyebabkan neuron motorik itu malah terangsang. Jadi neuron motorik tadi ke arah sphincter itu malah terangsang. Sehingga si sphincter itu ketika dia terangsang, dia akan tertutup. Makanya nanti seharusnya kan tadi urinnya uh, lewat, jadi nggak bisa lewat karena tertutup. Sehingga proses berkemih pun tertunda. Jadi sehingga dia tidak jadi berkemih. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.